Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024, yaitu Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah tokoh yang kemarin diusung dari Partai Nasdem untuk maju di 2024. Yaitu memang Pak Surya Paloh lebih memilih Anies Baswedan daripada Andika Perkasa maupun Ganjar Pranowo. Nah, keputusan yang dilakukan oleh Partai Nasdem tentu ini berdasarkan hasil keputusan dari partai yang memilih Pak Anies Baswedan. Dan memang kewenangan untuk memilih calon presiden itu ada di tangan Pak Surya Paloh. Diputuskanlah Anies Baswedan. Dan untuk mengusung Pak Anies Baswedan tidak cukup satu partai, teman. Jadi Partai Nasdem tidak cukup untuk mengusung calon presiden. Tentu harus berkoalisi dengan dua partai lain, yaitu Demokrat dan PKS. Dan kalau kita lihat komposisinya, teman, walaupun misalkan Nasdem ini bersepakat mengusung Anies Baswedan dengan Demokrat misalnya, kalau PKS tidak mau maka ini tidak jalan. Demikian juga kalau PKS sama Nasdem ini berkoalisi untuk mengusung calon presiden, tetapi kalau Demokrat tidak mau maka ini tidak jalan. Jadi ketiga-tiganya punya bargaining yang cukup kuat, teman-teman. Bargaining position dari pihak Nasdem, dari Demokrat maupun dari PKS. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, maka mestinya semua harus menyadari. Jadi salah satu tidak ada, maka ini bisa bubar koalisi di 2024. Dan kemarin rencananya dari Nasdem akan mendeklarasikan Anies calon presiden pada tanggal 10 November. Tetapi pihak PKS ini tidak sepakat tanggal 10 November, dan PKS minta supaya sebelum deklarasi cawapresnya harus sudah clear, sudah selesai. Ini, teman-teman, dari pihak PKS. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. PKS minta capres-cawapres dituntaskan sebelum bicara deklarasi koalisi. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Khalid meminta pembahasan terkait pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 segera dituntaskan. Pernyataan itu disampaikan Khalid merespon usulan Partai Nasdem untuk mendeklarasikan koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS pada 10 November mendatang. Menurutnya, sosok yang akan diusung sebagai capres-cawapres harus dituntaskan lebih dahulu sebelum bicara terkait waktu deklarasi koalisi. Siapakah pasangan capres dan cawapres yang akan kita usung bersama? Tentu inilah yang harus kita tuntaskan terlebih dahulu sebelum bicara timing atau waktu deklarasi, ucap Khalid dalam videonya Selasa 1 November 2022. Ia menyatakan PKS sedang memperjuangkan amanah Majelis Syuro PKS untuk mengusung nama mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Ahmad Heriawan di Pilpres 2024. Namun Khalid mengatakan partainya menghormati usulan partai lain seperti Demokrat yang ingin mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dia menegaskan PKS terbuka membahas nama-nama yang hendak diusung menjadi capres atau cawapres secara rasional, objektif, dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol. Tentu kami menghormati calon-calon lain seperti sahabat kami di Demokrat yang mengusung Ketua Umum AHY atau Nasdem yang sudah memiliki preferensi kepada calon tertentu. Selain terkait capres dan cawapres, Khalid menambahkan ada beberapa hal lain yang juga harus dituntaskan, yaitu ehwal platform perjuangan, desain pemerintahan ke depan, serta strategi pemenangan yang paling baik. Nasdem sebelumnya mengusulkan agar rencana koalisi mereka bersama PKS dan Demokrat dapat dideklarasikan 10 November 2022. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, berharap waktu tersebut akan menjadi hadiah bagi partainya karena tepat sehari sebelum ulang tahun partai. Dia juga menyebut deklarasi nantinya sekaligus akan mengumumkan cawapres mendamping Anies Baswedan. Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat mengaku masih mempertimbangkan usulan Partai Nasdem soal tanggal deklarasi koalisi.
Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra menyebut, selain internal partai, pembahasan juga masih dilakukan oleh tim kecil koalisi mereka bersama Nasdem dan PKS. Untuk rencana deklarasi di tanggal 10 November merupakan usulan dari teman-teman Nasdem. Masih kami diskusikan di tim kecil dan internal partai kami, kata Herzaki dalam keterangannya. Dia menyebut rencana membentuk koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS dibentuk dengan prinsip kesetaraan, sehingga dia menghormati setiap usulan yang masuk dari masing-masing partai. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait rencana Partai Nasdem untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada 10 November 2022. Namun, usulan dari Nasdem ini tidak disetujui oleh PKS. PKS minta sebelum deklarasi harus sudah clear, yaitu calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Nah, ini teman-teman terkait 3 partai yang mau berkoalisi. Kalau kita lihat bahwa capresnya itu sudah mereka sepakat, yaitu Anies Baswedan. Cuman cawapresnya ini yang sampai hari ini belum ada keputusan. Karena masing-masing partai, yaitu dari Demokrat mengusulkan AHY, dari PKS mengusulkan Ahmad Heriawan. Inilah yang bisa menjadi bubar koalisi ini jika dua-duanya tidak mau mengalah siapa yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan. Karena satu partai itu tidak setuju keluar dari koalisi ini, bubar itu koalisi. Memang tidak mudah teman-teman kalau kita mengusung calon presiden kemudian ada kepentingan partainya. Ini tidak mudah, dan saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mengusulkan dari internal partainya untuk maju menjadi calon presiden, tidak mengusungkan calon wakil presidennya dari Partai Nasdem. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Jadi inilah partai yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan pribadi. Seperti pada waktu Pak Surya Paloh atau Partai Nasdem mendukung Pak Jokowi untuk maju di 2019. Prinsip dari Partai Nasdem mendukung Pak Jokowi berkoalisi tanpa syarat. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Jadi berjuang tanpa syarat untuk mendukung calon presiden. Apakah nanti dikasih menteri atau tidak, yang penting berjuang tanpa syarat. Mestinya teman-teman dari Demokrat maupun dari PKS seperti itu. Mestinya tidak usah memberikan syarat-syarat tertentu untuk bisa menjalin koalisi dengan Nasdem maupun dengan Demokrat. Ataupun sebaliknya, Partai Demokrat tidak perlu mengajukan syarat-syarat harus dari internalnya untuk menjadi capres Anies Baswedan. Mestinya diletakkan semua. Dan yang paling tepat adalah Pak Anies Baswedan ini memilih sendiri calon presiden yang diinginkan untuk maju di 2024. Jadi saya pikir itu lebih fair teman-teman, karena Pak Anies sendiri yang akan menjalaninya duet dengan cawapresnya di 2024. Karena antara calon presiden dan wakil presiden itu harus menyatu teman ya. Harus ada kesatuan, harus ada kesepahaman, visi misinya harus sama. Untuk apa? Untuk memenangkan di Pilpres. Karena tujuan kontestasi di 2024 adalah menang di Pilpres 2024. Jadi ini bukan hal yang main-main, tetapi ini hal yang serius. Menyangkut umat, menyangkut rakyat Indonesia, di tangan presidenlah maju mundurnya Indonesia. Jadi presiden juga tidak main-main. Dan kita harapkan sebagai rakyat, seorang presiden itu harus bisa mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia. Semua rakyat Indonesia harus dilindungi oleh seorang presiden. Jadi tidak membedakan apakah itu pendukungnya atau bukan pendukungnya, itu harus dilindungi oleh seorang presiden. Itulah yang diharapkan presiden di 2024 yang akan datang. Dan harapannya tentu dari koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS adalah Anies Baswedan yang bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagai contohnya sudah ada teman-teman, ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta, itu mengayomi semua masyarakat warga DKI Jakarta tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan. Seperti yang kita lihat kemarin teman-teman, Pak Anies Baswedan datang itu ke Habib Rizik Syihab. Pak Anies Baswedan juga datang ke uskup, ke gereja. Pak Anies Baswedan datang ke kelompok-kelompok lain.
Itu artinya Pak Anies tidak membeda-bedakan warga masyarakat DKI Jakarta. Inilah salah seorang pemimpin yang mestinya harus dicontoh. Tidak perlu ada yang dibenci, teman-teman. Tidak perlu ada yang dipinggirkan. Tidak perlu ada yang dimarginalkan dari kelompok-kelompok tertentu. Nah, Pak Anies inilah yang mampu merangkul semuanya komponen masyarakat yang ada di Jakarta. Dan Jakarta adalah miniatur Indonesia. Jakarta adalah replik Indonesia. Dan ini akan dikembangkan oleh Pak Anies Baswedan, mengayomi, memperhatikan semua rakyat Indonesia jika Pak Anies Baswedan diberi amanah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.